Halo peserta MPLS SMK Negeri 6 Ambon yang berbahagia. Selamat bertemu kembali dengan saya, Yulia Silugun, Ketua Tim MPLS. Di hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai pengenalan guru dan pegawai di SMK Negeri 6 Ambon. Selamat mengikuti. Baik, pengenalan guru dan pegawai SMK Negeri 6 Ambon adalah salah satu materi, tepatnya di materi A.5, materi umum yang disampaikan pada MPLS SMK Negeri 6 Ambon tahun 2021. Tujuan dari disajikannya materi ini adalah yang pertama, memahami secara sederhana struktur organisasi kerja sekolah. Yang kedua, memperkenalkan tenaga pendidik dan kependidikan. Dan yang ketiga, membangun keakraban antara komponen sekolah. Kita lihat yang pertama, struktur sederhana dari organisasi sekolah. Bisa diperhatikan di sini sebagai pemimpin adalah kepala sekolah, dan kepala sekolah ini mengatur koordinasi dan komando dengan dibantu oleh wakil kepala sekolah, jumlahnya ada 4, dan 1 badan penelitian dan pengembangan, ya. Jadi di sekolah kita memiliki 4 wakasek dan 1 balitbang. Wakasek ini terdiri dari wakil kepala sekolah kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, serta hubungan masyarakat dan dunia usaha, dunia industri. Selanjutnya, dari keempat wakasek ini pun melakukan kerjasama dengan ketua dan sekretaris program keahlian atau yang kita lebih kenal dengan kompetensi keahlian. Di antaranya juga adalah seluruh guru dan unit kerja lainnya. Nah, kita lihat apa saja unit kerja bentukan pada SMK Negeri 6 Ambon. Ada beberapa, di sini ada tim perpustakaan, kemudian pembina OSIS, tim pengembangan diri. Pengembangan diri ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang dapat dipilih oleh siswa yang biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Kemudian ada tim literasi sekolah, tim sekolah ramah anak, guru BPBK, dan UKS. Selanjutnya ada korelasi hubungan peserta didik dan layanan sekolah. Jadi kalau di sini bisa diperhatikan bahwa peserta didik di SMK Negeri 6 Ambon adalah center atau pusat dari pelayanan. Anda adalah pihak yang kami layani. Kalau dalam dunia usaha, siswa di sekolah itu adalah konsumen langsung dari layanan lembaga pendidikan. Dan oleh sebab itu, pihak-pihak ini yang melakukan pelayanan terhadap peserta didik. Jadi yang paling dekat adalah wali kelas, kemudian BPBK dan UKS, lalu ketua jurusan atau ketua kompetensi keahlian dan sekretaris jurusan, kemudian ada bagian pembelajaran dan kesiswaan. Di sini ada 2 wakasek, ya, wakasek kurikulum dan wakasek kesiswaan. Kemudian ada Hubinmas, hubungan industri dan masyarakat, serta pengembangan diri, literasi, dan ramah anak. Jadi segala tim bentukan yang tadi kita saksikan sebelumnya, itu dibentuk semata-mata untuk melakukan pelayanan-pelayanan secara terpadu dan menyeluruh untuk menjawab kebutuhan peserta didik. Selanjutnya di sini ada alur penyelesaian masalah akademik ringan. Masalah akademik ringan itu seperti apa saja? Misalnya anak-anak yang mungkin tidak masuk sekolah atau tidak mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya.
Pada alur penyelesaian ini dimulai dari guru mapel. Guru mapel menyampaikan informasi misalnya tentang si A sering tidak membuat tugas atau sering membolos pada jam pelajaran. Dan kemudian dari guru mata pelajaran setelah melakukan pembinaan, kemudian menyampaikan informasi kepada wali kelas, dan wali kelas kemudian akan melibatkan orang tua dalam upaya menyelesaikan masalah. Biasanya ada pemanggilan orang tua. Setelah dari wali kelas, kalau masalah itu tidak bisa teratasi, wali kelas akan meminta bantuan dari guru BPBK, ya, yang di dalamnya juga ada pelibatan orang tua. Jadi orang tua dipanggil pertama oleh wali kelas, dan kalau pemanggilan kedua itu oleh guru BP dan BK. Setelah itu, dari guru BPBK dengan pelibatan orang tua, jika masalahnya itu lebih berat, maka akan diajukan penyelesaiannya dengan dibantu dan diawasi prosesnya oleh Wakasek, ya, baik Wakasek kurikulum atau Wakasek kesiswaan, tergantung jenis masalahnya. Kalau masalah berkaitan dengan belajar, maka itu akan menjadi bagian dari Wakasek kurikulum. Kalau masalahnya berkaitan dengan perilaku, maka itu akan menjadi bagian dari Wakasek kesiswaan. Di dalam penyelesaian masalah dengan Wakasek ini juga, baik di kurikulum maupun kesiswaan, ada pelibatan orang tua pula di sana. Dan ketika masalah itu tidak bisa teratasi lagi, maka Anda akan diteruskan prosesnya ke kepala sekolah yang akan memberikan keputusan akhir dari persoalan yang mungkin timbul, ya, atau masalah-masalah yang terjadi. Selanjutnya, mari kita mengenal tenaga pendidik di SMK Negeri 6 Ambon atau guru. Di sini ada beberapa foto yang diberikan, ya, sejak masa sebelum pandemi, kemudian sudah di masa pandemi. Di sini kita melakukan rapat penentuan kenaikan kelas, tetapi di ruangan masing-masing, atau juga guru-guru pun melakukan pertemuan-pertemuan yang membicarakan persoalan siswa dengan melakukan Zoom meeting, ya, atau menggunakan Google Meet. Nah, di sini pimpinan kita adalah Bapak Kepala SMK Negeri 6 Ambon, Dr. Andes Edward Luturmas MSI, yang biasa kita sapa dengan nama Pak Edo atau Pak Luturmas. Ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Ambon. Selanjutnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, di sini Ibu Martina Siahaya SP, yang membawakan materi pada hari Senin kemarin, materi tentang kurikulum, ya, itu Ibu In atau Ibu Siahaya. Didampingi dengan sekretarisnya, yaitu Ibu Deborah Lewanwar SPD. Sering disapa dengan sebutan Ibu Boya atau Ibu Lewanwar. Selanjutnya, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, yaitu Ibu Elsheriri SPD, yang sekaligus juga merupakan Ketua Panitia PPDB. Ini didampingi oleh sekretarisnya, Ibu Sandra Lekatompresi, yang juga adalah Sekretaris PPDB. Kemudian, Wakil Kepala Sekolah yang ketiga adalah Wakasek Bidang Sarana Prasarana, Bapak Sitania, ya, atau Bapak Stef biasa kita sebut, ya, Bapak Stef Sitania SPD MPD, yang juga anak-anak sudah kenal pada saat pembawaan materi pendidikan karakter di hari kemarin, didampingi oleh Ibu Ludia Mailoa SPD sebagai sekretarisnya. Lalu Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri dan Masyarakat, Ibu Geraldina Saia SPD, yang biasa disapa dengan nama Ibu Ona atau Ibu Saia. Didampingi dengan sekretarisnya Bapak Martinus Patinasarani SPD. Ya. Dan terakhir adalah Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang tadi,
yaitu Bapak Fransiskus Ngamel SPD, atau biasanya disebut Pak Angki, didampingi oleh saya sendiri, Yemima Yulia Silubun SPD, sebagai Sekretaris Litbang. Selanjutnya mari kita lihat siapa saja guru pada mata pelajaran wajib A muatan nasional yang akan mengajari kalian mata-mata pelajaran di kelompok wajib A muatan nasional. Yang pertama adalah untuk pendidikan agama dan budi pekerti, ada Ibu Flora Hetaria SPAK, ada Bapak Ian R. Tutuboy SPH, ada Ibu Helta Simatau SPDK, ketiganya mengajarkan mata pelajaran agama Kristen Protestan. Kemudian juga ada Bapak Novi Mole SPD, juga mengajarkan mata pelajaran Kristen Protestan. Bapak Ustadz Mesenu SAG adalah Bapak Guru Pendidikan Agama Islam yang juga akan mengajari anak-anak sekalian tentang agama Islam. Kemudian Ibu M. Ngarbingan SPD yang mengajarkan mata pelajaran agama Katolik. Selanjutnya di kelompok mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, SMK 6 memiliki 3 orang guru masing-masing, Bapak Sitania, Pak Stef tadi ya, kemudian Ibu Dr. Randa Welma Bremer atau biasa disapa dengan Ibu Emma, dan Ibu Juliana B. Siahaya SH. Biasanya kita sapa juga dengan nama Ibu Ona Siahaya, supaya membedakannya dengan Ibu In Siahaya. Selanjutnya di mata pelajaran Bahasa Indonesia, anak-anak akan dipertemukan dengan 3 guru masing-masing, Ibu Geraldina Saia, SPD, Ibu Ludia Mailoa, SPD, dan Ibu Sylvia F. Tita, SPD. Sedangkan untuk matematika akan diajarkan oleh 3 orang guru, yaitu Ibu Elsie Riri, SPD, Ibu Deborah Lewanwar, SPD, dan Ibu Sandra Lekatompesi, SPD. Untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, kita hanya memiliki 1 orang guru pada saat ini, yaitu Bapak Martinus Patinasarani, SPD. Biasa kita sapa dengan sebutan Pak Nus. Seperti itu ya. Kemudian untuk bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, ada 5 orang guru, 4 guru bahasa Inggris dan 1 guru bahasa Jerman. Yang sementara anak-anak saksikan saat ini adalah 3 dari 4 guru bahasa Inggris tersebut, yaitu Bapak Fransiskus Ngamel SPD, saya sendiri Yemima Yulia Silubun SPD, dan Bapak Ben Gurion Philip Liatemia SPD. Kemudian di bahasa Inggris juga anak-anak akan belajar bersama Ibu Jacqueline Watimena, SPD. Sedangkan Ibu Doresta L. De Vretes, SPD adalah guru bahasa Jerman. Biasa disapa dengan sebutan Frau. Jadi kalau di bahasa Inggris, yang ibu gurunya disebut Ma'am, sedangkan bahasa Jerman, ibu gurunya disebut Frau ya. Jadi ini Frau De Vretes, Ibu Doresta L. De Vretes, SPD. Dan bahasa Jerman ini anak-anak akan mendapatnya pada saat anak-anak sudah duduk di kelas 12. Seperti itu. Kemudian kita berpindah pada guru mata pelajaran wajib P, yaitu guru mata pelajaran muatan daerah. Ada 3 saja di dalam kelompok B ini, yaitu Bapak George William De Costa, SP, yang akan mengajar anak-anak mata pelajaran seni budaya. Sedangkan Ibu Mesya Rompas, SPD, dan Ibu Miriam Tahapari, SPD, akan mengasuh mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan.
Selanjutnya, guru pada mata pelajaran C1, muatan kejuruan. Pada mata pelajaran C1, anak-anak berdasarkan dengan kompetensi keahliannya, seluruh kompetensi keahlian mendapatkan simulasi dan komunikasi digital yang akan disajikan oleh Bapak Lucky Siwalete SE, ya, yang di atas ini Bapak Lucky. Kemudian di sosiologi khusus bagi anak-anak yang ada di kompetensi keahlian pekerjaan sosial akan dilayani oleh Ibu S. Anakota SPD. Biasanya ini Ibu Selvi ya, kita biasanya sebutnya Ibu Evi. Seperti itu. Selanjutnya untuk kimia dan fisika, SMK Negeri 6 Ambon memiliki masing-masing satu guru. Guru kimia kita adalah Ibu Margareta Arangkoli Eshud, sementara guru fisika adalah Ibu Tresya Kesaulia SPD. Selanjutnya, untuk mata pelajaran biologi dan IPA, kita juga memiliki masing-masing satu guru. Biologi diasuh oleh Ibu Martina Siahaya SP, sedangkan ilmu pengetahuan alam diasuh oleh Ibu Sapurang Latukonsina SP, atau biasa akrab disebut Ibu Rani. Kini saatnya kita lihat kembali pada guru mata pelajaran kejuruan, dan untuk ini kita akan melihat pertama-tama dari kompetensi keahlian perawatan sosial. Yang ada di gambar ini adalah ketua dan sekretaris jurusannya, yaitu Ibu Juliana Yublina Bastian SH, selaku ketua jurusan perawatan sosial. Yang menjadi guru-guru di Peksos adalah Bapak Kepala Sekolah sendiri, adalah juga merupakan guru Peksos, Bapak Dr. Andus Eduardo Bermas MSI, Ibu Since C. Mapusa Esos, dan Ibu Sianda Maiseka Esos. Ibu Sianda atau biasanya kita sebut dengan Ibu Maiseka ini adalah juga sekretaris jurusan Peksos. Selanjutnya ada Bapak Joelno CHB Huku SPD dan Ibu Clara P1 SPR SOS, jadi Sarjana Kesejahteraan Sosial, ya. Ibu Clara Hatu ini adalah juga salah seorang alumni SMK Negeri 6 Ambon yang meneruskan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pekerja Sosial di Bandung, yang juga adalah sudah membangun kerjasama dengan kita, sehingga setiap tahunnya ada 3 lulusan dari Peksos yang melanjutkan sekolah di sini dengan memperoleh beasiswa dari pihak kampus. Selanjutnya kita berpindah pada kompetensi keahlian multimedia. Nah, guru pada mata pelajaran kejuruan multimedia ini diketuai oleh Bapak Stanley Sahetapi SPD yang adalah ketua jurusan multimedia. Selanjutnya guru-guru yang mengajar di multimedia adalah Ibu Ratih Damayanti Pudiastuti SPD-Kom, Bapak Yeri Latuhamalo SPD, kemudian ada Ibu Mauren Kaipati SPD-Kom, dan Bapak Kristolus Luturmas SPD-Kom. Pada mata pelajaran kejuruan akuntansi dan keuangan lembaga, di sini diketuai oleh Ibu Sandra dan didampingi oleh sekretarisnya Pak Luki, ya, yang gambarnya sementara kalian saksikan di sini. Dan Ibu Sandra Risa Kota Sarjana Ekonomi ini adalah ketua jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Bersama-sama dengan guru-gurunya, yaitu Ibu Lady Latuheru SPD, Bapak Korlek Sremax Niki Yulu SP, Ibu R. Febi Pelmelai SPD,
Kemudian ada Ibu E. Riupasa SE MSI, Ibu RSF Bonara SE MAK Master Akuntansi, dan juga ada Ibu Petrosina Laritmas SPD, Ibu Laura Rahakbau SPD MM. Selanjutnya pada kejuruan mata pelajaran kejuruan asisten keperawatan, bisa kita lihat di sini ketua jurusannya adalah Ibu Dr. Anda Wilma Bremer, dan guru-guru yang mengajar pada keperawatan terdiri dari Ibu Syamsinar Eskep, Ibu Ayu Megasari Eskep, Ibu Richenli Tutufari Eskep, kemudian ada juga Ibu Juwita Ohorela Eskep, Ibu Mutia Eskep, dan Ibu Riana J. Metanvanuan Eskep. Ibu Riana Metanvanuan atau biasanya kita sapa dengan nama Ibu Ria adalah juga sekretaris jurusan dari kompetensi keahlian asisten keperawatan. Selanjutnya ada pula Ibu EM Matulesi SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Ibu Grace Lumasina Eskep Nurse, dan Ibu Sarlo Dewita MI Sinai Eskep Nurse, ya. Ini atau Ibu Wita. Kemudian guru pada mata pelajaran kejuruan teknologi laboratorium medik diketuai oleh Ketua Jurusan TLM, Ibu Margareta A. Rangkoli SU, dan yang mengajar di kompetensi keahlian ini adalah Ibu Y. P. Dali SSI, Ibu G. Soisa SSI, Ibu G. B. Maatita SSI, Ibu Weli Hatu SPD, Ibu Iren G. Taribuka SSI, Ibu Teresia Soisa SSI. Dan pada akhirnya guru mata pelajaran kejuruan farmasi klinis dan komunitas dengan Ketua Jurusan Farmasi Klinis Komunitas Ibu Tresya Kesaulia SPD. Anak-anak akan dilayani oleh Ibu Apoteker Nancy Husin dan Ibu Apoteker Witri Rohaini Husniar Esfam, sarjana farmasi. Sekarang kita mengenal juga tenaga kependidikan atau pegawai tata usaha di SMK Negeri 6 Ambon. Diawali dengan Ibu Femiles Musa, kemudian ada Bapak Mateus Matulesi, lalu ada Bapak Moses Nawe. Kemudian Ibu Juanita Aleatemia, Ibu Stani Syauta, dan Bapak Michael Pitahena. Bapak Michael Pitahena ini yang buah karyanya anak-anak bisa saksikan dalam pembuatan video yang sudah kalian gunakan selama kegiatan MPLS ini. Kemudian Ibu YV Noya atau biasa kita sapa dengan nama Ibu Nesa, ada Bapak Ralen Heumase dan Ibu Ivone Kaproli SPD. Dan yang terakhir Ibu Nonce Jalma dan Bapak Lodwig S. Reawaru. Demikian adalah kami keluarga besar SMK Negeri 6 Ambon untuk guru dan pegawai yang siap untuk menerima anak-anak sekalian ada dalam kebersamaan belajar mengajar dan berbagi di SMK Negeri 6. Mari kita maju bersama dan kita berikan yang terbaik sehingga akan dihasilkan mutiara-mutiara dari SMK Negeri 6 Ambon bagi bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih. Wassalam dan selamat menikmati hari-hari belajar di SMK Negeri 6 Ambon.